Yes, Kak. Oke, gimana Kak pesan-pesan kita? Adik-adik semua, ingat ya, biar juga kita ibadah di rumah, tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Kita tidak boleh lawan ya. Karena apa? Itu kebutuhan pribadi kita supaya kita sehat. Jangan lupa pakai masker. Terus jangan lupa cuci tangan. Dan kita orang tua harus jaga jarak ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik, sebentar lagi bulan 11 ya, bulan depan akhir adik-adik sudah melakukan PAS ya, ujian. Nah, harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi di rumah. Oke? Sambil berdoa juga harus rajin, Kak. Iya. Nah, sekarang kita berdoa. Ayo Kakak Rika. Iya, berdoa. Sebelum kita mengikuti ibadah, kita berdoa dulu, minta pimpinan dari Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, hari ini kami semua anak-anak sekolah minggu kirap remaja akan mengikuti ibadah online. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh semangat memuji Engkau dan juga dapat mengerti tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh pendeta. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai teman-teman kami yang lain yang belum bersama kami dalam ibadah online. Bila mereka malas, biarlah Tuhan ketuk pintu hati mereka. Bila mereka sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bapa di surga, untuk segala dosa kami, ampunkanlah agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Dek, kita akan mengangkat pujian. Tema minggu ini adalah bahagia. Bahagia berarti kita harus menjauhi dosa ya kan Kak? Oh iya. Iya, gimana mau bahagia kalau dekat-dekat dengan dosa Kak? Sengsara ya. Jadi kita ayo angkat pujian happy ye ye ye. Ya Kak? Ya. Ya harus bahagia Kak? Iya. Semuanya bangkit berdiri ya Kak ya? Iya, berdiri. Iya. Kecil. Ini di tangannya. Ayo. Musiknya Bang. Ayo Bang. Tangannya di pinggang semua ya, Dek ya. Iya. menyanyikan lagu happy ya. Kita senang, kita happy untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita menyanyikan biar kita bahagia. Kita tadi kan udah happy ya. Sekarang kita bahagia ya. Hari ini harinya kita merasakan kebahagiaan dalam Tuhan ya. Nah, adik-adik tidak boleh nangis. Kalau nangis itu susah. Sementara tadi kita sudah menyanyikan lagu happy. Tidak boleh juga Kak godain adiknya. Nggak boleh menggoda adiknya. Kalau menggoda untuk kemajuan, oke, mengingatkan ya. Tapi kalau untuk cubit, apalagi di dalam ibadah tidak boleh ya.
Jadi kita angkat pujian kita hari ini, kurasa bahagia. Yuk Bang, Wajahnya harus bahagia loh, ya, Ya, bersinar ya, senyum. Pak. Ayo, Bang Nathan. Iya, adik-adik tadi kita udah merasa bahagia ya. Iya, Gimana? Kak. Adik-adik di rumah bahagia enggak walaupun ibadah online? bahagia Iya, Kak. tetap Iya. harus bahagia ya. Karena semua bisa nonton, Kak. Iya, kita sudah disayang sama Tuhan sampai hari ini tetap sehat. Nah, kalau kita tandanya bahagia, kita selalu bernyanyi memuji Memuji Tuhan. Tandanya orang Kristen, orang percaya selalu menyampaikan pujian kepada Tuhan. Bisa juga melalui nyanyian. Oke, sekarang kita lanjutkan lagu kita. Hatiku penuh dengan nyanyian. Semuanya bernyanyi yang semangat ya. Oke, Abang Nathan. Oke adik-adik, nih lihat kan ada angka di depan. Angka apa sih ini Kak? Angka hukum Taurat. Berapa sih angka itu hukum Taurat Kak? Coba. Ada berapa, Kak? Ada 10 Kan Kak. kenceng bilangnya Kak. 10. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus gimana? Nah, ini kakak mau menunjukkan angka yang 5. Nih,
titah kelima. Ada mahkota loh. Masih ingat nggak? Titah kelima. Enggak, Kakak. Udah lama ya. Kalau begitu, kita saksikan dulu adik-adik kelas 5 mengucapkan titah kelima. Mari kita saksikan adik-adik. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah padamu. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu yang diberikan Allah kepadamu. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Shalom, bye-bye. Kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yes, kita tadi sudah menyaksikan video kelas 5 mengucapkan titah kelima. Kita sekarang Kak, sama-sama dengan adik-adik kita Kak. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke adik-adik, udah bisa tadi ngikutin kan? Titah kelimanya udah hafal ya? Udah kan? Sekarang kita mau ngucapin yang bahasa Bataknya ya. Tandanya kita ada di gereja HKBP. Kita ucapin sama-sama ya. Masih ingat kan? Ikon pasangapon mudo dan seterusnya. Oke, kita ucapin Kak sama-sama. 1, 2, tolu. Ikon pasangapon mudo latorasmu asamatuaho jalalelek mangolu di tano nani lego ni jahoba de batam diho. Oke ya? Sudah bisa ya? Oke, sekarang ada lagunya Kak. Iya, kita nyanyikan lagi Kak, Oke. dalam bahasa Batak. Iya, Di dompet paling mahal. Iya, Iya. Abang, musiknya Bang. Asa
sudah menyebutkan hukum Taurat yang kelima. Kita harus menghormati orang tua kita, mama papa kita. Tapi bukan hanya orang tua kita saja yang kita hormati, yang lebih tua dari kita, kita harus hormati. Dan yang lebih kecil dari kita harus sayangi, ya. Nggak boleh mentang-mentang kamu punya adik, kamu cubit-cubit. Tidak boleh, ya. Nah, sekarang kita sudah menyayangi orang tua kita, dan kita juga harus menyayangi Tuhan kita, keluarga kita. Yuk kita angkat pujian kita, Kucinta Keluarga Tuhan. Karena kita sama-sama satu keluarga di dalam nama Tuhan. Ayo Kak, Bang. Khotbah firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan sikap dalam berdoa. Anak kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah hari ini, lipat tangannya ya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom anak-anak kami semua. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat semua. Amang sudah kangen sama kalian. Tapi karena virus corona, sekolah minggu kita masih belum bisa ya. Nantilah ya, kalau sudah virus corona ini sudah tidak ada lagi, nanti kita berjumpa kembali di gereja ya. Amin. Amang sangat kangen sama kalian semua anak-anak kami sekolah minggu. Baiklah, buka Alkitabnya. Suruh dibuka mamanya yang masih kecil ya. Suruh dibuka mamanya Alkitab dari kitab Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Sudah dibuka ya? Baiklah, kalau sudah dibuka, kita baca bersama-sama ya. Dari ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu
supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan ya, anak-anak kami sekalian. Di sini di firman Tuhan ini anak-anak kami kepada kita diajarkan ya, orang yang berbahagia. Yang berbahagia itu berarti hidupnya senang, dia bisa belajar dengan baik, dia sehat, kemudian dia bisa bermain, dia bisa sekolah, dia bisa berdoa. Katanya yang berbahagia orang-orang seperti itu, yaitu hidupnya tidak bercela, artinya dia selalu berdoa. Jadi kamu anak-anak kami, supaya kamu menjadi orang yang senang, supaya kamu menjadi orang yang sukses nanti, kamu harus menjadi orang yang baik. Jadi tidak bercela, tidak berbohong, ya, tidak nakal, tidak melawan kepada orang tua, tidak malas, tetapi dia selalu menurut apa yang dikatakan oleh orang tua. Mau belajar, rajin, sopan, baik. Kalau bermain sama temannya tidak nakal, bermain ya bermain, ya. Itu yang mau dikatakan di sini. Kemudian hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, Taurat Tuhan itu kan ada 10. Hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai yang ke-10 itu hukum Taurat. Tapi ada lagi hukum-hukum Tuhan, yaitu yang di Alkitab. Ya, itu harus kita laksanakan. Kemudian yang berbahagia adalah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Tahu nggak mencari Tuhan itu bagaimana? Mencari Tuhan itu adalah dengan membaca Alkitab. Amin. Iya, jadi baca Alkitabnya ya setiap hari. Berdoa, ya itu yang mencari Tuhan. Jadi orang yang mencari Tuhan itu, dia selalu mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Dia selalu berdoa, rajin berdoa setiap hari. Tidak hanya pada saat mau makan, tetapi ketika dia bangun, dia berdoa. Mau belajar, dia berdoa. Mau makan, dia berdoa. Mau tidur, dia berdoa. Terus dia setiap hari berdoa. Jangan malas ya. Jangan malas. Jadi orang yang malas berdoa itu, nanti Tuhan juga akan malas memberikan berkat yang berlimpah. Tapi kalau rajin, ya kalau rajin nanti kalian rasakanlah itu. Ketika kalian masih kecil, Tuhan terus menuntun, membimbing, mengajari, kemudian memberikan apa yang kalian minta. Terus itu nanti sampai kalian besar, disitulah kalian rasakan tangan Tuhan yang begitu baik menemani, menyertai orang yang mencari Dia. Jadi anak-anak sekolah minggu harus mencari Tuhan ya. Amin. Katakan dulu amin. Amin. Ya, harus mencari Tuhan. Katakan itu kepada temanmu, katakan kepada orang tuamu, supaya kau terus diajari membaca firman Tuhan. Kemudian yang berbahagia itu tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Apa jalan Tuhan yang baik? Yaitu jujur. Ya, jadi kalian harus jujur ya. Orang yang bisa dipercaya, kemudian orang yang sungguh-sungguh, kemudian orang yang rajin, kemudian orang yang bertanggung jawab. Jangan melawan, tetapi orang yang mau menurut dan orang yang bijaksana, orang yang pintar, ya.
orang yang pintar. Kalian harus terus belajar, ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Jadi pemazmur saja mau dia belajar hukum-hukum Tuhan, dibacanya, ya kan, direnungkan, kemudian dilaksanakan. Itu orang yang belajar hukum-hukum Tuhan. Jadi kalau kamu dari sejak kecil kamu biasakan mempelajari firman Tuhan, nanti setelah kamu dewasa, setelah kamu besar, disitulah kamu rasakan tangan Tuhan itu yang memberkati, yang menjaga, yang memelihara kehidupanmu. Jadi Tuhan selalu meluputkan kamu, ya, dari segala mara bahaya. Tuhan selalu menjagai kamu, memelihara kamu, memberkati kamu. Itulah anak-anak kami sekolah minggu, ya. Jadi selalu tetap rajin mengikuti ibadah online, ya, ibadah online. Saya tanya dulu, kalian kasih persembahan enggak ke gereja kalau kalian ibadah? Jangan ada yang bohong, ya, harus jujur. Kalau tidak, tidak. Kalau ya, ya. Nanti bilang sama mamamu, ya, kasih persembahannya ke gereja, mau 5.000, mau 2.000, nanti dititip saja ke Amang Sintua, nggak apa-apa itu. Mau 2.000 persembahanmu, tidak apa-apa. Tuhan tidak melihat itu, tapi hatimu, ya, mendengarkan firman-Nya, bersyukur kepada Dia, belajar kita memberikan persembahan kepada Tuhan, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kalian, anak-anak kami semua, menjadi anak-anak yang diberkati, ya. Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Tunjuk tangan dulu. Semua kita kan? Semua kita mau diberkati Tuhan. Amang pendeta juga mau diberkati Tuhan loh. Kalian juga pasti mau kan diberkati Tuhan. Sehat-sehat semua, jauh sakit penyakit. Kalian menjadi orang yang pintar, orang yang bijaksana. Tapi bagaimana supaya pintar? Bagaimana supaya bijaksana? Harus takut akan Tuhan. Itu dulu yang pertama, ya, takut akan Tuhan. Kemudian rajin belajar. Ingat itu, takut akan Tuhan, rajin belajar, membaca firman Tuhan, berdoa, dan menjadi anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang baik. Jangan ada yang suka berkata-kata jorok, ya. Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulutnya, ya. Jangan, ya. Nanti kalau Amang dengarkan itu, nanti bisa nanti Amang mulutnya, tiltik, ya, menjewer itu nanti. Kalau ngomong jorok, ya jangan ngomong jorok, nanti Tuhan Yesus marah loh. Mulut ini diberikan Tuhan kepada kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mulut ini diberikan Tuhan kepada kita untuk berkata-kata dengan baik, bukan mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi orang yang bijaksana, orang yang berbahagia adalah orang yang selalu menjaga mulutnya, orang yang selalu menjaga pikirannya supaya dia selalu tetap belajar, orang yang selalu tetap berbuat baik. Jadi diberkatilah kalian, ya, anak-anak kami, rajin belajar sekalipun masih online, ya. Jangan kesempatan ini untuk bermain game. Kalau belajar online, ya, terus pasti Tuhan akan memberikan kamu nanti kepintaran supaya kamu bisa berprestasi, ya, supaya kamu bisa berprestasi. Tuhan bisa dilihat Tuhan lo itu dari surga. Gurumu bisa saja tidak melihatmu bermain-main, tetapi Tuhan melihat itu dari atas, ya. Jadi jangan ada yang bermain-mainnya. Kalau belajar online. Nanti ada waktunya istirahat, ya. Nanti ada waktunya untuk tidur, ada waktunya untuk makan, ada waktunya untuk bersantai dulu sebentar. Nah, disitulah anak-anak kami harus selalu tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anakmu sekolah minggu yang masih belum bisa bergereja karena corona, tapi pada waktunya nanti mereka akan bisa datang ke gereja. Berkati mereka Tuhan, supaya anak-anakmu ini menjadi anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur.
Biarlah mereka belajar meskipun dari handphone online, supaya mereka menjadi orang yang pintar. Terpujilah Engkau Tuhan, beri kesehatan kepada anak-anak-Mu dan juga berkat yang berlimpah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Gimana? Ingat nggak apa yang dipesankan? Nah, harus diingat dan harus dilakukan. Kalau kita mau berbahagia, kita harus menuruti perintah Tuhan, terutama melakukan hukum-hukum Taurat Tuhan yang tadi kita sudah ucapkan sama-sama ya Kak ya. Salah satunya adalah hukum Taurat kelima. Kita harus hormat kepada orang tua kita. Oke, sekarang kita mau nyanyikan lagunya supaya kita ingat tidak boleh berbuat salah, dosa ya. Karena dosa itu Kak mengantar kita ke neraka. Iya, nggak mau ya. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang baik, melakukan perintah Tuhan, menjauhi segala dosa. Lagu kita jadinya apa nih? D-O-S-A, dosa. Oke Bang, musiknya Bang. Karena dosa itu benar-benar mengintai kita adik-adik. Dia sangat-sangat suka mendekati anak-anak Tuhan. Tapi kita harus rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, supaya dosanya tidak suka dekat-dekat sama anak-anak yang baik. Nah, Yesus sangat mengasihi kita. Kalau kita jauh dari dosa, Tuhan Yesus itu sangat senang. Dia sangat mencintai kita. Ayo, sekarang berdiri dulu semua. Berdiri adik. Ayo, kita akan menyanyikan Yesus mengasihiku. Ya, walaupun kita masih kecil. Ya. Tuhan Yesus suka anak kecil. Iya. Ayo kan, karena anak kecil itu masih polos dan suci. Oke Bang, kita nyanyikan ya Dek ya semuanya. Yesus Tuhanku.
semuanya? Sekarang dalam sikap berdoa karena akan ditutup oleh Bapak Pendeta. Ya anak-anak kami, ibadah kita sudah mau selesai. Kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu semuanya, anak-anak kami. Amang Pendeta menyampaikan salam sehat dan selalu tetap jaga diri dan ingat Tuhan Yesus dan selalu berdoa ya. Shalom.